Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ibadah pagi ini masih tetap dilaksanakan dalam bentuk ibadah keluarga dengan panduan yang disampaikan secara daring atau online. Majelis GKJ Mijen mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat dalam ibadah Minggu Paskah ke-7. Walaupun dilakukan secara mandiri di keluarga masing-masing, namun biarlah hati kita tetap terarah kepada Tuhan, sehingga tidak menghilangkan makna ibadah itu sendiri. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Andreas Ari Sukoco, MM, Emin dari UK Dewi. Yesus sudah bangkit. Ia sungguh hidup. Sesudah bangkit, selama 40 hari, ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kini ia bertahta di surga. Terpujilah Dia, Sang Firman, yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan Maka Jiwaku Pun Memuji-Mu. Ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa
manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Marilah kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 457, bait pertama dan keenam, Ya Tuhan tiap jam. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengubarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatakan penyesalan kita. Dengan bersama-sama kita naikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 40, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kasihanilah aku yang lemah. Tuhan Maha Tuhan.
Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama tanggapi anugerah dari Tuhan ini dengan bersama-sama kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 212. Bait yang pertama kita nyanyikan 2 kali. Ya Allah, kasih-Mu besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan. Kita tunduk di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan kami ya Tuhan. Biarlah kami pulih memiliki hati yang lembut, yang siap dikerjakan oleh firman-Mu. Roh-Mu kiranya memimpin kami, dan secara khusus kami mohon, Engkau berkati hamba-Mu yang akan Kau pakai dalam pemberitaan firman ini. Urapi dia ya Tuhan, sembunyikan di balik salib Tuhan yang kudus, sehingga biarlah hanya kebenaran dan hikmat yang daripadamu yang dia sampaikan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman pada minggu ini dari bacaan leksionari, itu kita akan bersama-sama baca dari bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Dari Mazmur pasal yang ke-68 ayat 1 sampai ke-10, bacaan kedua dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14, dan dari bacaan Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Bacaan Injil diambil dari Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yang demikian firman-Nya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema minggu ini berbicara tentang doa.
Doa sebagai nafas hidup orang percaya. Berbicara tentang doa, sebenarnya ada banyak contoh dari para pendahulu kita, baik yang kita dapatkan dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kita tahu bahwa pemazmur itu rajin berdoa. Salomo berdoa, Raja Hizkia berdoa, Yabes berdoa, para murid-murid Tuhan berdoa, bahkan Tuhan Yesus yang waktu itu dalam posisi sebagai manusia juga berdoa. Satu pertanyaan yang kita perlu renungkan bersama adalah, apakah kita punya pengalaman di dalam berdoa? Bagaimana pengalaman kehidupan doa kita? Bisa jadi akan diperoleh jawaban yang bermacam-macam ya. Bisa jadi jawabannya adalah, wah saya itu jarang berdoa aja. Jadi ya saya nggak begitu punya pengalaman dalam berdoa. Bisa jadi jawabannya adalah, saya itu sering berdoa, rajin malah. Cuma masalahnya saya nggak ngerti ya, kapan sih doa saya ini dikabulkan. Dan mungkin masih banyak lagi jawaban-jawaban doa yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mereverse dari penelitian terdahulu. Terkait doa itu ternyata ada peneliti yang sempat menggolongkan orang Kristen itu menjadi beberapa golongan. Ya. Di sini saya akan sebut aja 3 golongan. Yaitu yang pertama adalah golongan mereka yang Kristen, cuma tidak terlalu memperhatikan kehidupan doa. Yang kedua adalah golongan yang secara pengetahuan, secara pengetahuan iman mengerti tentang doa, tahu konsep-konsep doa, tetapi tidak hidup di dalam doa. Golongan yang ketiga adalah golongan mereka yang memang menjadi pelaku doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tema minggu ini, ya di mana temanya adalah doa sebagai nafas hidup orang percaya, tentu bicara nafas hidup orang percaya, ini pasti hanya bisa dirasakan oleh golongan mereka yang menjadi pelaku doa. Jadi kalau kita tidak menjadi pelaku doa, ya agak susah ya untuk bisa merasakan doa sebagai nafas hidup orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengangkat pengalaman-pengalaman doa. Ya. Sebagai satu contoh yang kita dapatkan di Perjanjian Lama, kita tahu bahwa Hizkia itu pernah sakit keras. Dan waktu itu boleh dikatakan sudah hampir meninggal. Tapi kemudian dia berdoa dan akhirnya dia pulih, mendapatkan berkat kesembuhan dan diperpanjang usianya. Itu pengalaman Hizkia yang waktu itu sakit. Hal yang sama juga dirasakan oleh murid-murid Tuhan itu di Perjanjian Baru, ditulis dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana murid-murid Tuhan itu berada di dalam satu pergumulan, ya, dan mereka akhirnya bertekun dalam doa. Dan Tuhan mencurahkan berkat-berkat khusus pada waktu itu dengan pencurahan Roh Kudus. Kita bisa baca hal ini di Kitab Para Rasul. Doa yang dinaikkan dalam suasana pergumulan. Dari 2 contoh kasus yang saya angkat ini, semuanya happy ending. Tapi bisa jadi Bapak Ibu Saudara akan berkata, gak semua loh doa itu happy ending. Buktinya saya ini, ya maaf ya, ini bagi yang masih jomblo, aku tuh sudah lama berdoa tapi jodohnya gak datang-datang gitu ya. Dan juga yang ada dalam suasana perekonomian yang terpuruk, aku tuh sudah berdoa, sudah 1 tahun berdoa tapi bisnisku yo nggak boleh-boleh, itu utangku tetap baik, malah semakin bulan semakin nambah. Bisa jadi Bapak Ibu punya pengalaman yang berbeda dengan apa yang dialami oleh Raja Hizkia.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang ada banyak model doa, ada banyak pengalaman doa. Pengalaman doa yang dialami oleh Hizkia, kemudian juga pengalaman doa yang dialami oleh Salomo, Raja Hizkia. Di sini memang happy ending. Dan kita akan coba cari tahu mengapa ada yang begitu mudah dapat jawaban doa dan mengapa ada juga yang begitu susah mendapatkan jawaban doa. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak kita semua untuk masuk dalam contoh doa yang sedikit levelnya lebih tinggi. Itu ada di Yohanes pasal 17. Di sini adalah doa Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau kita melihat model doanya Tuhan Yesus seperti yang saat tadi kita baca bersama, doa ini sifatnya dialogis, menunjukkan keakraban yang cukup dekat antara Tuhan Yesus sebagai pendoa dengan Bapanya yang di surga. Ada model doa dialogis yang mana itu muncul dari kedekatan hubungan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ini doa level tinggi. Ini doa level tinggi Bapak Ibu. Pengalaman doa seperti ini yang mestinya kita jadikan model untuk kita pelajari bersama. Kita perlu bertanya, mengapa ya ada model doa seperti itu? Kok agak beda ya dengan model doa, pengalaman doa yang selama ini saya alami. Doa itu salah satu bentuk komunikasi yang semestinya itu dua arah. Apalagi sekarang kan musimnya kan musim online ya, daring ya. Kita kuliah online ya, atau kemudian komunikasi juga online. Nah, karena komunikasi online maka otomatis tidak terjadi tatap muka secara langsung. Nah, sehingga dalam hal ini memang dibutuhkan kedekatan ya, dari bahasa-bahasa dari mereka yang melakukan komunikasi. Sama dengan kita dalam hal doa. Allah itu ada di dalam dimensi yang berbeda dengan dimensi kita. Allah itu ada dalam dimensi roh. Itu seperti yang kita baca di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia itu harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, sehingga dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ya jawabannya sudah ketemu satu. Kita dalam dimensi manusia tidak mencoba untuk masuk di dalam dimensi roh sebagaimana yang Tuhan sarankan di Yohanes 4 ayat 24. Doa mestinya ada perasaan kedekatan, ada rasa. Kalau di bahasa Jawa itu ada rasa gitu, seperti orang tua dengan anak itu ya, walaupun tidak ketemu tatap muka, tapi dari mereka saling ngobrol lewat telepon, lewat HP, seorang ibu itu kadang-kadang sudah bisa menangkap apa yang dirasakan anaknya. Oh, anakku ki ketoke agak randidit. Nah, seorang ibu itu bisa merasakan. Oh, anakku ki lagi susah. Kenapa ya susah? Itu bahasa rasa. Nah, doa itu mestinya juga mengembangkan bahasa rasa. Kalau misalkan saya menggunakan istilah bahasa roh, itu masih terlalu tinggi. Bahasa rasa. Nah, itu roso, bahasa batin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebetulan saya punya pengalaman sedikit ya. Tentu Bapak Ibu punya pengalaman yang jauh lebih banyak. Beberapa waktu yang lalu sebelum peristiwa COVID, Tuhan tuh beri kami pengalaman ya. Jadi waktu itu kami bersama-sama pendoa. Suatu ketika kami menghadapi satu realitas. Ada seseorang yang kerasukan ya, kerasukan. Kalau kerasukan itu ya biasanya kerasukan setan ya, kerasukan setan. Kemudian sudah didoakan. Dan kebetulan pendoa ini masih muda-muda ya, semuda yang singer ya, semuda singernya sinilah, masih muda-muda. Ya, mereka sudah berdoa sampai 2 jam, tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Yang kerasukan tetap ngamuk ya, tetap nggak sadar-sadar juga. Sampai akhirnya mereka pendoa ini merasakan kelelahan, kemudian ngomong ke saya, Pak, mengapa ya setan-setan ini nggak mau keluar ya? Padahal kami sudah mengusirnya. Sudah lelah saya. Itu ekspresi dari para pendoa.
Mereka merasa lelah, kok nggak terjadi apa-apa. Mengapa kok tidak ada power ya di dalam doa ini? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, doa itu pengalaman. Jadi doa itu tidak bisa diperdebatkan berdasarkan teori. Doa itu butuh pengalaman. Doa itu pergumulan hidup. Doa itu pengalaman hidup. Seperti yang dialami oleh beberapa mahasiswa saya yang saya ceritakan tadi. Satu contoh lagi adalah misalnya ya, di suatu tempat ada seorang yang dilahirkan kembar, namanya kembar ya. Pasti kesukaannya hampir sama, tinggal di tempat yang sama. Cuma yang satu ini suka berenang ya, suka berenang. Mereka sama-sama tinggal di tepi sungai yang cukup lebar di daerah Kalimantan. Kalimantan kebanyakan sungainya lebar-lebar. Yang satu suka berenang, kemudian yang lain tidak. Nah, suatu ketika terjadi banjir ya, terjadi banjir. Kira-kira siapa ya yang akan mudah menyelamatkan diri? Jawabannya mudah. Pasti yang sering berenang itu yang akan mudah menyelamatkan diri. Hal yang sama juga sama dengan kehidupan spiritualitas kita, kehidupan doa kita. Orang yang sering berdoa pasti punya pengalaman berdoa. Sedangkan orang yang berdoa hanya saat-saat ada masalah, saat-saat ada pergumulan, pasti punya pengalaman yang berbeda dengan mereka yang sudah terbiasa. Dengan kata lain Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, power dalam doa itu membutuhkan pengalaman. Power di dalam doa itu membutuhkan pertumbuhan. Ada power dalam doa ketika apa? Ketika kita punya kedekatan dengan Tuhan. Jadi jangan pikir, oh Allah itu kan baik, Allah itu kan mengasihi, jadi ya sudahlah, aku kan bisa sewaktu-waktu berdoa dan doaku pasti dikabulkan. Nah, itu pasti omongan orang yang tidak pernah berdoa. Tidak bisa begitu Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Karena pengalaman mengatakan seperti yang saya katakan tadi. Beberapa orang merasa, aku anak Tuhan, aku mesti iso dong ngatasi masalah-masalahku. Begitu mereka berdoa, tidak terjadi apa-apa. Sementara mereka yang sudah terbiasa hidup di dalam pergumulan, di dalam doa, mereka bisa dengan mudah menyelesaikan masalah. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diakui atau tidak diakui, ada power dalam doa. Dari orang yang berbeda bisa jadi menghasilkan power doa yang berbeda. Itu tergantung apa? Tergantung kedalaman spiritualitas mereka. Tergantung apa? Kedekatan hidup mereka dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, the last but not least ya, pengalaman itu akan mengajari kita bagaimana kita hidup. Pengalaman bertanding itu akan berpengaruh terhadap seorang atlet. Pilot itu diukur dari jam terbang. Oleh karena itu, jangan remehkan pengalaman. Kalau Anda ingin memiliki pengalaman dalam doa, tidak bisa hanya sekedar kita punya konsep-konsep doa. Oh, doa itu ngene lho, doa iki ngono lho. Kemudian kita bersama-sama bahas, tidak cukup itu. Kalau kau ingin menjadi pelaku doa, kalau kau ingin merasakan pengalaman doa, jadilah orang yang hidup di dalam doa. Doa itu menjadi nafas hidup orang percaya, dan itu akan menjadi kenyataan, menjadi satu realita di dalam kekristenan kita. Kita sungguh-sungguh hidup di dalam doa, menjadi pelaku di dalam doa. Selamat menjadi pelaku dalam doa, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, persembahan ibadah minggu ini dikumulkan dan diserahkan bisa melalui dititipkan kepada tenaga admin gereja pada hari dan jam kerja, atau bisa diserahkan kepada bendahara gereja, atau diserahkan kepada majelis blok ataupun pepantan. Bisa juga ditransfer ke BRI, rekening Bendahara Gereja GKJ Mijen Semarang. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 13 dan ke-14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 bait ketiga, Di Sini Aku Bawa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kepadamu untuk setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang senantiasa kami boleh rasakan. Biarlah dalam suasana pandemi ini perkenankan kami memohon kemurahan Tuhan. Beri kami perlindungan, dan biarlah kami juga boleh melakukan dengan setia apa yang menjadi bagian kami, dengan senantiasa menjaga hidup bersih, menjaga physical distancing, agar kami tidak menjadi korban dari pandemi ini. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang menderita sakit. Kami berdoa untuk Ibu Syekh, Ibu Triyatmi, Ibu Susanto, Bapak Moses, Ibu Ratina, Ibu Eti, Bapak Wahyudi, Ibu Suwarti, Ibu Paino, Bapak Saat, Bapak Setio, Ibu Sumi, Bapak Sukiman, Ibu Ngatomi, Bapak Sunario, dan beberapa saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak bisa sebut satu persatu, yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kemurahan. Berkati setiap usaha yang dilakukan ya Tuhan, sehingga biarlah dalam waktu dekat
mereka boleh merasakan berkat kesembuhan yang daripadamu. Secara khusus kami juga berdoa untuk para tenaga medis, para relawan yang berada di garis depan dalam menghadapi pandemi ini. Berikan mereka kekuatan, pertolongan, dan berkat-Mu, sehingga bila saudara-saudara kami ini boleh mengerjakan tugas pelayanan di dalam perlindungan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat gereja Tuhan di tempat ini. Berkati para pelayan Tuhan yang boleh dengan setia ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka dalam pelayanan mereka. Berkati setiap program gereja Tuhan di tempat ini, program kemajelisan yang telah dirancangkan, proses pemanggilan pendeta yang sedang berlangsung, dan pelayanan-pelayanan lain. Kiranya Tuhan berkati, sehingga walaupun dilakukan di dalam suasana keterbatasan, tetap dapat berlangsung dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga serahkan kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati para pimpinan bangsa kami, terlebih dalam suasana akhir-akhir ini. Beri mereka kekuatan dan penyertaan, dan jauhkan bangsa ini dari setiap rongrongan dari pihak-pihak tertentu yang mempunyai agenda terselubung, agenda yang kurang baik. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mau serahkan persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Berkati dan kuduskan ya Tuhan, sehingga biarlah boleh berguna bagi pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ampuni ya Tuhan setiap dosa yang terselip di saat kami mengumpulkan persembahan. Dan doa ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian pengutusan, Dia hanya sejauh doa. Tak menentu hidupmu, ingat
Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, penuhkan jiwaku. Kami mengerahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama pujikan pujian penutup dari Kidung Jemaat 440. Kita pujikan bait yang pertama dan bait yang kedua di badai topan